Maksud yang kedua adalah sehebat apapun kita beramal saleh, maka kita tak mampu membeli surga dengan amal saleh kita, karena surga terlalu mahal. Jadi amal saleh itu tidak bisa menjadi iwat atau pengganti atau sebagai harga atau sebagai uang untuk bisa membeli surga. Allah. Hanya itu. Berarti amal salehnya adalah dia masih bertauhid kepada Allah. Lalu kemudian orang ini mengatakan, mana mungkin kalimah ini bisa membuat semua dosa-dosaku terhapus? Tak mungkin, katanya. Dan ini tak mungkin lebih berat daripada dosa-dosaku. Lalu Allah mengatakan pada malaikat, timbanglah. Suruh timbang, Pak. Ternyata ketika ditimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah gantikan kelelahan kita dengan surganya insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin min Allah. Kata Rasulullah, amal kalian atau amal seseorang di antara kalian tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi Nabi mengatakan amal saleh kalian tidak akan pernah bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan juga amal saleh kalian juga tidak akan pernah bisa menghindarkan kalian dari api neraka. Jadi amal saleh itu, kata Nabi, tidak bisa memasukkan kita ke surga, juga tidak bisa menghindarkan kita dari api neraka. Wala ana, begitu juga dengan amalku, kata Rasulullah, atau begitu juga denganku. Aku sama, kata Rasulullah, illa birahmati minallah. Kita ini masuk surga semuanya karena rahmat Allah, karena ridha Allah. Nah, di sini hadis sahih ini tentu menjadi tanda tanya bagi kita semua, bagaimana bisa amal soleh tidak bisa memasukkan kita ke surga, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu yang menjadi penyebab seseorang atau syarat seseorang masuk surga adalah amanu wa amilus salihan, setelah beriman dan beramal saleh. Tapi kemudian Nabi menyebutkan amal saleh tidak bisa masukkan ke surga.
tapi dalam ayat-ayat Quran disuruh memperbanyak amal saleh. Nah, ini dijawab oleh para ulama. Ada dua pengertian hadis Nabi ini. Yang pertama, kata para ulama, benar bahwa amal saleh itu tidak bisa memasukkan kita ke surga, tapi dengan rahmat Allah lah kita masuk surga. Jadi maksudnya adalah setiap amal saleh yang kita lakukan tidak akan bisa terjadi amal itu kecuali dengan rahmat Allah. Itu pengertian pertama. Jadi kita ini mampu melangkahkan kaki ke masjid ini, itu hanya karena rahmat Allah. Ringan langkah menjalankan 5 waktu berjamaah juga karena Allah yang meringankannya. Seorang suami melakukan amal saleh dengan mencari nafkah untuk anak istrinya, maka itu semua karena Allah yang izinkan dan memberi kesempatan. Lalu hari ini kita mampu melakukan puasa Ramadan juga karena rahmat Allah. Jadi ini pemahaman pertama. Nabi ingin mengatakan bahwa benar, dan kita memang tak akan bisa melakukan amal saleh kalau Allah tak mengizinkan untuk melakukan amal saleh itu. Kita sudah merencanakannya, kalau Allah tak mengizinkan tidak akan pernah terjadi. Nah, begitu yang dimaksud pertama. Nah, yang kedua, para ulama juga mengatakan bahwa maksud yang kedua adalah sehebat apapun kita beramal saleh, maka kita tak mampu membeli surga dengan amal saleh kita. Karena surga terlalu mahal. Jadi amal saleh itu tidak bisa menjadi iwat atau pengganti atau sebagai harga atau sebagai uang untuk bisa membeli surga. Tak akan mampu. Walaupun kita salat qabliyah subuh sudah 50 tahun tak pernah tinggal, satu kali salat qabliyah subuh itu mendapatkan pahala seperti dunia dan isinya. Jadi kalau sudah mendapatkan kebaikan seperti dunia dan isinya, kalau 50 kali kita salat, bayangkan betapa besarnya pahala. Kita sudah melakukan salat 5 waktu, setiap kali salat berjamaah, berarti kali 27 derajat di sisi Allah. Kita sudah lakukan juga 50 tahun, kita kumpulkan. Di mana-mana ada orang yang meninggal, kita datang mensolatkannya, maka kita dapat pahala 1 gunung Uhud. Lalu yang pergi mengiringi jenazah sampai ke pekuburannya, maka dia mendapatkan 2 gunung Uhud. Dikumpulkan semuanya, kata para ulama, dikumpulkan semua amal soleh kita sepanjang hidup, tidak akan mampu membeli 1 rumah di surga pun, karena rumah di surga terlalu mahal untuk dibeli dengan amal saleh. Nabi pernah mengatakan rumah-rumah di surga itu satu rumahnya luasnya seluas mata memandang. Rumah kita di surga satunya seluas mata memandang. Lalu dinding-dindingnya terbuat dari emas dan perak asli, bukan 22 karat. Nah 22 karat maka. Ya sudah. Ini emas asli, perak asli. Lalu Nabi mengatakan, ini bunyi-bunyi hadis ini, Nabi mengatakan lantainya terbuat dari permata mutiara. Di dalam satu rumah disediakan oleh Allah 70 bidadari bagi yang syahid. Bapak jangan senang dulu bagi yang syahid. Kalau tak syahid berapa dapatnya? 2. Hanya 2 kalau tak syahid. Jadi kita ini yang salat-salat jamaah, ikut-ikut pengajian, menuntut ilmu, walaupun tergantuk-gantuk setelah salat, dapat bidadari 2. Karena Rasulullah mengatakan,
setiap seorang laki-laki yang masuk surga, falahu zaujatan, diberikan Allah 2 isteri, min hurin ain, dari kelompok bidadari. Jadi kalau 2 diberikan hadiah oleh Allah dari kelompok bidadari, berarti berapa semuanya ketika kita masuk ke surga nanti? Ada yang jawab 3, ada yang jawab 6. Yang jawab 6, ibu tolong tandai orangnya. Berarti menjawab 6, berarti napa di dunia yang kain. Begitulah keindahannya. Sedangkan satu bidadari, kata Rasulullah, kalau dia sempat harum tubuhnya tembus dari langit dunia dengan satu lubang jarum yang terbuka ke dunia, maka pingsanlah semua laki-laki mencium harumnya tubuh bidadari, aroma bidadari. Begitu dahsyatnya fasilitas surga. Lalu kemudian di luar rumah kita ada kebun-kebun yang seluas mata memandang. Isinya apa? Semua zikir yang kita ucapkan menjadi pohon-pohonan kurma. Begitu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa bayangkan satu rumah saja dengan berbagai fasilitas. Sanggupkah kita membeli dengan amal saleh kita, salat, puasa, zakat? Tak sanggup. Tidak akan sanggup, karena surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, kata Rasulullah, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatarat bibalik, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran. Itu barang baru dengan kualitas 99%. Allah sediakan kesenangannya, kebahagiaannya dibandingkan dengan 0, sekian persen dengan kebahagiaan dunia. Bagaimana cara ada beliau surga dengan amal saleh? Takkan mampu, Bapak Ibu. Jadi kalau begitu bagaimana? Satu-satunya jalan mendapatkan surga adalah meraih ridha atau rahmat dari pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya cara, kata para ulama. Jadi contohnya begini Bapak Ibu. Kalau kita ini seorang PNS contohnya. Ini saya kasih contoh PNS saya, karena saya bukan PNS. Jadi hana tak kena ngedelung. Kalau ada seorang PNS gaji 3.700.000, potong BPJS 300, berarti tinggal 3.400.000. Di situ uang SPP anak, di situ uang belanja, di situ uang jajan, belum yang kredit. Lalu PNS ini berangan-angan ingin membeli rumah yang harganya 5M. Cita-cita PNS ini, ilung pokoknya rumah beberapa yang model rumah 5M, yang lengkap barang fasilitas luar biasa, kolam renang ada di setiap tingkat, kemudian sampai tempat fitness lengkap di dalam. Dia berangan-angan itu dengan gaji 3.400.000 tadi, yang itu sudah termasuk uang belanja dan macam-macam. Pertanyaannya, kira-kira berapa tahunkah dibutuhkan oleh si PNS untuk bisa membeli rumah tersebut? Bisa bayangkan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, bapak yang sudah pengalaman jadi PNS, menginginkan rumah harga 5M, kira-kira dapatkah dengan gaji sebesar itu? Pasti jawabannya mati dirham rempah. Seumur hidup pun tak bisa beli. Kita tunggu 20 tahun, yang terkumpul cuma 20 juta. Kita tunggu sampai 50 tahun, cuma 50 juta. Begitu kita tunggu ke 70 tahun, umur 55 ternyata kita meninggal. Tak dapat, Pak. Kecuali mereka korupsi, mengisi bon kosong,
Setiap ada acara makan-makan di kantor, isi buat bon kosong. Harga nasi 10,000 naik jadi 17,000. Mana peserta boleh mertuh lagi nyan juga nampak. Tapi model-model begitu tu, model-model dengan jalan haram itu. Model kerjasama dengan pemilik toko fotokopi, diisi dengan harga yang berbeda, dikasih bon kosongnya. Itu model-model begitu. Setiap kegiatan ada proyek yang dipikirkan lalu dilambungkan harganya. Itu dapat, tapi dengan kejahatan. Tapi kalau hidup normal jujur takkan dapat. Jadi kalau begitu bagaimana cara kita dapat rumah itu? Tidak ada lain jalan. Satu-satunya jalan adalah berteman dengan Prabowo. Nama rumahnya. Kalau beli tak sanggup, menunggu tak sanggup, kumpulkan uang tak sanggup. Satu-satunya jalan bagaimana? Bergabunglah bersama Prabowo. Itu kalau sudah bersamanya, apapun disuruh olehnya, berteman dengannya, kapubunyo, kapubuji. Sudah sekian tahun berteman, sudah akrab, ya? Lalu kemudian pada satu hari Prabowo bertanya, sudah punya rumah belum? Belum, kata kita. Kerjanya apa? PNS, kata Prabowo. PNS, bukan nena mungkin, katanya. Jadi kamu rumah yang kamu mau bagaimana? Kita tunjuk yang 5M, yang udah 5M itu. Kata Prabowo, ya sudahlah, ambil saja satu, sudah. Ma Prabowo peng 2 triliun, Pak. 5M kan 600.000 itu. Udah ambil aja satu, biar saya bereskan. Dapat, Pak. Karena berteman dengan orang kaya. Di situ kita harus paham, tak akan mampu amal soleh kita memberi surga kecuali kita mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan memberikan surga itu. Kata Allah, kamu tidak sanggup, tapi karena aku ridha dengan amalmu, aku mencintai engkau karena engkau taat kepada aku, maka sekarang masuklah ke surga aku. Makanya itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang memasukkan kita ke surga bukanlah amal saleh kita, tetapi ridha Allah, Rahman Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat itu? Jawabannya adalah beramal salehlah. Jadi amal saleh itu menjadi penyebab, bukan menjadi pengganti surga. Hanya menjadi penyebab munculnya ridha. Namun Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita harus pintar-pintar. Disitulah bedanya orang berilmu. Harus pintar-pintar untuk mencari tahu mana amalan-amalan yang paling dicintai Allah. Hidup beragama itu juga perlu berilmu dengan baik. Makanya Rasulullah mengatakan perbedaan orang berilmu dengan orang yang abid, ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya, itu kamasalil qamar 'alal kawakib. Perbandingannya seperti perbandingan bulan dengan bintang. Bulan satu tapi menyinari seluruh bumi. Bintang banyak tapi tak bisa menyinari bumi. Hanya menjadi penghias langit. Orang berilmu dia punya ilmu, dia tahu dengan ilmunya dia bisa membuat amalan atau bisa melakukan amalan-amalan yang lebih hebat walaupun sedikit. Dia tahu mana yang lebih afdal amal. Sedangkan orang yang tak berilmu, jemaat gejak semayang, ibadahnya Masya Allah, semangat sekali, luar biasa, tapi dia tak tahu bagaimana caranya salat itu bisa diterima Allah. Jumlahnya banyak tapi tak punya ilmu. Sama seperti orang bersedekah, kalau tidak ada ilmu, dia sedekah banyak-banyak tapi dia lupa dan dia tak tahu ada yang bisa menyebabkan batal sedekah. Nah, disinilah kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada amalan-amalan yang lebih diprioritaskan selain yang wajib. Kalau yang wajib ini memang sudah tatanan utama, itu tak bisa diganggu-gugat. Kalau mau masuk surga, yang wajib tetap menjadi pertanyaan pertama di akhirat. Salat, puasa, zakat, naik haji, itu tetap
harus dilakukan tanpa ada tawar-menawar. Namun Allah bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga dengan amalan-amalan yang dia cintai di luar yang wajib. Nah, ini yang kadang-kadang kita heran, kenapa kok bisa seorang pelacur dalam hadis riwayat Muslim, ada dua hadis itu, satu menyebut laki-laki, satu lagi menyebut pelacur di Bani Israel. Kok bisa seorang pelacur ketika sedang berada di tengah padang Sahara lalu kemudian menemukan seekor anjing yang sedang kehausan, lalu dia turun ke dalam sumber air itu, artinya dia turun ke dalam sumur, dia isi air ke dalam sepatunya, dia naikkan air itu, dia kasih minum anjing tersebut. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Pelacur itu masuk surga. Kan bertanya-tanya gitu itu, kok bisa? Sebenarnya kunci jawabannya mudah, karena Allah mencintai amal itu. Jadi begitu Allah suka dengan satu amal, tidak perlu banyak. Kalau Allah cinta dengan satu amal, Allah berhak memilih memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Itu hak Allah, karena surga milik Allah. Dan seorang juga bisa dimasukkan ke neraka karena perbuatan maksiat yang kecil, tapi dia tidak taubat. Itu juga hak Allah. Jadi bayangkan, kalau Allah pemilik surga mengatakan, kamu sudah melakukan satu amal yang aku mencintainya, masuklah ke surga, maka terjadilah pada pelacur itu. Tapi ini hadis ini, itu bukan untuk ditiru. Hadis ini untuk dikasih tahu oleh Nabi. Begitulah kekuasaan Allah dalam memilih-milih hamba untuk masuk surga. Jadi setelah ini jangan sampai mencari surga ada di antara ibu-ibu yang kemudian mendaftar diri untuk menjadi pelacur. Oh, menang cara terbang surga, jadi pelacur dulu. Akhirnya ada yang jadi pelacur, lalu setelah jadi pelacur cari-cari anjing, cari-cari anjing di mana ada anjing haus, mana anjing haus. Belum tentu bisa dalam neraka langsung, Pak, ya. Allah ingin cerita bahwa begitulah Allah memilih hamba suka-suka Allah. Syaratnya amal itu dicintai Allah. Itu banyak hadisnya itu. Nanti di akhirat nih, kita ni setelah dinampakkan dosa-dosa, dinampakkan amal-amal saleh, Allah kadang-kadang hanya cukup memilih satu amal saleh untuk menyebabkan kita masuk surga. Maka kan pernah kita dengarkan seorang mukmin ketika berada di padang mahsyar, lalu datanglah yaumul hisab, lalu kemudian dia berhadapan dengan Allah, lalu ditutuplah dengan selimut hanya antara dia dengan Allah, sehingga orang lain tidak bisa melihat pengadilan itu. Tapi kemudian Nabi menjelaskan, mukmin itu dinampakkan dosa-dosanya oleh Allah. Ini dosamu, sejauh mata memandang dosa semuanya. Lalu kemudian mukmin itu merasa nyoka nerakanya, tidak ada lain ni, dah neraka ini. Lalu kemudian Allah mengatakan, kamu yang tertinggal hanya ada satu amal saleh. Mukmin ini bilang, apa amal salehnya ya Allah? Akhirnya Allah panggil malaikat, kata Allah, keluarkan amal salehnya. Dikeluarkanlah satu kartu atau bitaqah, maka hadis itu disebut dengan hadis bitaqah. Dikeluarkanlah satu kartu, ternyata kartu itu bertuliskan la ilaha illallah. Hanya itu. Berarti amal salehnya adalah dia masih bertauhid kepada Allah. Lalu kemudian orang ini mengatakan, mana mungkin kalimah ini bisa membuat semua dosa-dosaku terhapus? Tak mungkin, katanya. Dan ini tak mungkin lebih berat daripada dosa-dosaku. Lalu Allah mengatakan pada malaikat, timbanglah. Suruh timbang. Ternyata ketika ditimbang, kalimah itu lebih berat daripada semua dosa yang pernah dia lakukan. Lalu kemudian Allah mengatakan, lihatlah, ternyata amal salehmu lebih berat walaupun cuma dengan satu kalimah itu. Akhirnya dia dimasukkan ke surga. Ini hadis sahih. Masuk surga padahal qawli dia. Nah, ini juga sama, Nabi menyebutkan itu. Nabi ingin mengatakan bahwa Allah memilih-milih
amal kita, mana amal yang bisa menyebabkan masuk surga. Jadi macam-macam amal saleh yang dicintai Allah. Tapi itu bukan untuk diumumkan sehingga kita hari ini tidak salat, mencuri, merampok, berzina. Yang penting la ilaha illallah lah mati. Mau bunuh diri lalu mengucapkan la ilaha illallah. Tenang, ada hadis yang masuk surga dengan la ilaha illallah. Nyan bangai. Karena Allah pun tak melanggar janji. Yang berbuat amal buruk akan dibenamkan ke dalam neraka. Tapi kalau ada hadis begitu, Nabi ingin mengatakan bahawa apapun amal salehmu di sisi Allah bisa menjadi penyebab Allah mencintaimu. Dulu di Bani Israel ada orang kaya, hadis riwayat Muslim, suka menghutang-hutangkan uang bagi yang membutuhkan. Ketika datang tempo untuk ditagih, lalu kemudian orang kaya ini mengatakan kepada budak-budaknya, tagihlah. Tapi kalau orang itu betul-betul miskin, tak ada uang untuk membayar, maafkanlah. Fatajawazu anhu, maafkanlah. La'anallah yatajawazu anna. Semoga Allah di akhirat pun memaafkan kita. Begitu kata orang kaya itu, diceritakan oleh Nabi. Jadi dia bilang apa? Sama orang miskin yang tak mampu bayar hutang, maafkanlah. Semoga Allah memaafkan kita nanti di akhirat. Di ujung hadis Nabi mengatakan, setelah dia meninggal, malaikat memberitahu Rasulullah bahawa ternyata orang itu telah dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya gara-gara dia suka memaafkan hutang orang lain. Nah, itu amal saleh itu. Maka di antara kita Bapak Ibu, kalau seandainya kita punya amal saleh, kalau yang wajib itu nomor satu. Jadi jangan pikir wajib itu bisa digantikan dengan sunnah, tidak. Satu amal saleh yang sunnah yang Allah sukai, maka itu bisa menjadi penyebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Walaupun semua amal saleh tak mampu membeli surga. Nah, ini yang harus kita fikirkan baik-baik. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ambil waktu 5 menit lagi. Tidak akan habis saya ceritakan karena kita akan bersambung nanti malam. Untuk kita tahu mana amal saleh yang paling dicintai, maka kita harus merujuk kepada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebagai bahan agar kita tahu mana amal saleh selain yang wajib yang paling disukai Allah. Nah, ini hadis ini menunjukkan ada beberapa amal saleh. Saya ceritakan hanya satu atau dua. Nanti malam kita sambung, karena kalau saya habiskan sekarang tidak ada bahan tu nanti malam. Jadi baik mandu bacul mentang 5 menit tu mentang. Dan ini insya-Allah 5 menit Pak. Karena saya lihat di antara bapak ada yang sudah tercampak-campak di dinding. Sudah tak sadar diri lagi ada juga ini. Jadi kita maklumi mungkin tadi malam tahajud sampai jam 4. Dimulai dari jam 3:30, berarti setengah jam kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dimulai dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu jaa Arabiyyun ila Rasulillah. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah azza wa jalla?" Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai Allah? Jadi pertanyaannya dahsyat, Pak. Ditanya manusia mana yang paling dicintai Allah. Karena mereka sudah tahu rahasia masuk surga itu dicintai Allah. Pokoknya kalau sudah dicinta sama Prabowo, suka-suka mau beli apa, mengambil tanah yang tak kengon, mau buat proyek apa, jak gede Husnudon proyek beras yang tak jadi, dibuat rumah besar-besar, pokoknya aman. Begitulah ceritanya. Mereka makanya nanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Manusia mana yang paling cintai Allah? Nabi belum jawab. Ternyata dilanjutkan pertanyaan kedua oleh orang ini. Pertanyaan keduanya, wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla? Dan amalan apa yang paling dicintai Allah? Tadi manusia mana yang paling cintai Allah? Yang kedua, amalan apa yang paling dicintai Allah? Pertanyaannya ahabbu. Semua amal baik dicintai, tapi yang paling dicintai yang mana ya Rasulullah? Nah, ini menjadi kunci bagi kita, Pak.
Ini yang menjadi kunci bagi kita. Kalau kita melakukan amal ini berdasarkan keterangan dari Nabi yang tak pernah berbohong, insya-Allah surga. Tapi semayang, ini jangan gara-gara hadisnya udah mainnya mentang semayang hana. Nah, itu tak betul. Nah, Nabi kemudian menjawab pertanyaan pertama, manusia mana yang paling dicintai Allah? Apa jawaban Nabi? Ahabbun nas ilallahi azza wa jalla anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah ternyata bukan yang salat tahajud banyak-banyak. Yang paling, Pak, artinya di antara semua amal yang dicintai, ini yang paling. Jawaban Nabi ternyata bukan mereka yang melakukan salat tahajud, bukan yang salat duha, bukan yang puasa Senin Kamis, ya. Ternyata jawabannya adalah anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Kan? Jadi paling banyak manfaat ke orang lain itu menjadi salah satu manusia yang paling dicintai Allah. Apa maksud manusia paling banyak manfaat? Apa yang bisa kita lakukan yang menyebabkan orang merasa kehilangan kita ketika kita meninggal? Artinya kita dibutuhkan di masyarakat. Itu adalah amalan yang paling hebat. Kita bisa berbuat dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran kita, dengan harta kita. Jadi betul-betul manfaatnya ke orang banyak. Kalau kita punya ilmu, lalu kita dirikan satu balai pengajian, semua anak-anak di komplek, di kampung kita kemudian mendatangi balai pengajian ini dan mereka pintar baca Quran, kitalah yang menghidupkannya. Ketika kita meninggal, orang-orang mulai mengatakan, tidak ada lagi ibu itu, Masya Allah, ini kayak mana nih balai pengajiannya nih, anak-anak tidak ada lagi gurunya. Ternyata kita sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Itu salah satu manusia yang paling dicintai Allah, ya. Kalau kita pakai tenaga kita, dimanapun ada urusan-urusan yang membutuhkan tenaga, ada kita. Sampai ke urusan pedang tenda, ya, dirikan tenda untuk acara, untuk orang musibah. Kalau ada walimah, ibu-ibu datang lalu menyumbang tenaganya. Ada yang petik-petik toge, duduk toge sekilo, petik 5 jam tak habis-habis, ya. Ada yang campak-campak kerupuk muling ke dalam minyak lalu di ruang. Dan kemudian ada yang model, Pak, cuma membelah-belah telur saja. Yang kupas sudah ada orang, tapi kita belah, kita ambil benang, kita belah telur menjadi 2. Nah, tapi yang punya hajat merasa tertolong, dibayar enggak, semua enggak, tapi kita datang menolong mereka. Masya Allah, ini amalan yang paling baik di saat kita bermanfaat untuk orang banyak. Kalau ada harta, gunakan untuk orang banyak. Kalau ada lorong yang tidak ada lampu, itu jangan tunggu uang desa. Lampu badum lah, lampu Pak, lampu hanoknya badum Pak ini, yang 50 watt. Siapa penjual lampu ini? Hanang tirop yang buka lampu. Lampu hanok ni misal contohnya itu yang 50 watt. Kita mau terangkan lorong itu, gelap sekali lorong itu. Di situ ada orang pacaran, di situ ada pocong, kuntilanak, macam-macam Pak. Orang mau mengaji, anak-anak tak berani. Kita beli lampu satu dengan harga 100.000 lah, anggap 100.000 handuk 100.000 nya. Masya Allah, sejak kita pasang lampu, semua orang merasa aman jalan di situ. Begal-begal pun tak berani lagi numpang di situ. Kita adalah manusia yang paling banyak manfaat. Ada lubang di jalan, Pak, jangan tunggu PU, jangan tanam pisang. Ini lubang di jalan, tanam pisang. Tulis spanduk. Mana pemerintah? Udah setahun tulis spanduk, pemerintah tak lewat-lewat di situ, Pak. Jadi jangan begitu. Kalau ada lubang di jalan, apa yang bisa kita buat agar kita masuk surga dengan amalan paling dicintai Allah? Jadilah orang bermanfaat. Belilah semen. Kalau tak boleh buat pisang, belilah semen. Semen, Pak, cuma dengan modal 60 padum. So yang peblo semen dah benar tak paham. Cuma dengan 60.000, 65.000 rupiah, Masya Allah, sudah dapat semen satu, Pak. Pasir cuma 5.000 satu karung, Pak. Beli 2 karung, campur semen, modal cuma 80.000, lubang telah tertutup.
Tidak ada yang jatuh lagi di lubang itu, karena sudah beberapa orang yang kemudian celaka di lubang itu. Tidak ada yang jatuh lagi. Semua mereka mendapatkan manfaat dari kita. Bisa jadi di akhirat nanti Allah ngecek semua amal. Lalu Allah mengatakan, di antara amalmu engkau pernah berbuat untuk orang banyak, engkau tambal lubang di jalan yang umum. Inilah yang menjadi penyebab Allah mencintai. Lalu Allah masukkan ke surga. Gara-gara apa? Menambal lubang dengan semen. Yang masuk surga semennya atau kita, Pak? Ya kita lah, Pak. Masa semennya yang masuk surga? Begitulah hebatnya kalau menjadi orang yang sangat bermanfaat. Makanya para ulama itu menjadi manfaat bagi masyarakat. Dia mencerahkan ini halal, ini haram. Itu salah satu penyebab Allah mencintai mereka. Kehadirannya dibutuhkan oleh orang banyak. Maka berusahalah, kalau kita bukan orang alim, berusahalah berbuat sebanyak mungkin. Ini gara-gara bot lang kampung becut karu tabohnya hanaso sedekah mesti dah woping, Pak. Ya. Makanya kita kadang-kadang ni perlu kita sedikit berkorban, Pak. Kalaupun kita pilih caleg kemarin, seharusnya kita pilih caleg yang banyak merencanakan pengorbanan, yang gajinya akan diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, untuk kampung. Cuma ya begitulah keadaannya. Artinya orang mungkin tak suka yang begitu, suka yang bayar 300.000. Ya. Jadi begitu. Nanti insya-Allah nanti malam caleg ini akan tampil ke depan semua. Biasa je menan. Jadi gahambo long ile baru lo hambo gonya. Yo bengahnya lo hambo gonya ile baru gahambo long malam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, seharusnya begitu yang berfikir untuk orang banyak. Jadi Bapak Ibu, ini amalan yang paling dicintai manusia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jadilah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nyonghan mayang tahajud, nak pernah tinggal puasa Senin Khamis, masya-Allah, buka puasa bersama, grit mati. Ada orang tak sempat tahajud, capek kerja, tak sempat tahajud juga kerana lelahnya. Ada orang tak bisa puasa Senin Khamis kerana luar biasa kerjanya, tapi hatinya milik orang lain. Apapun masalahnya, dia milik orang lain. Ana pu bahdong urusan, ana masalahnya. Namanya bacut bahdong urusan. Masya Allah, orang ini lebih dicintai Allah daripada orang yang pelit, tapi kemudian hanya berkorban untuk dirinya sendiri. Baik, saya cukupkan di sini. Sebelum diturunkan, saya turun sendiri. Nah, insya-Allah nanti malam kita sambung kembali, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan itu bersambung hadisnya, belum selesai, Pak. Kan pertanyaan kedua belum dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.